Ya, kita akan membicarakan soal makan bergizi gratis. Ya, kalau kita membicarakan ini, pasti ada pertanyaan, manakah yang lebih urgen? Makan bergizi gratis atau pendidikan gratis, yang sebelumnya di Pilpres itu sempat menjadi perbincangan yang sangat panas ya. Sebenarnya ketika membicarakan soal program makan bergizi gratis dengan pendidikan gratis, seolah-olah kita membicarakan mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Yang kemudian pada akhirnya yang duluan adalah ayam, karena dalam tubuh ayam itu terdapat sebuah zat ya, yang hanya ayam saja yang bisa memproduksi telur ya, bukan dari zat yang lain. Oke. Jadi ini jawabannya sudah tepat ya, meskipun dari kejadian-kejadian lalu mengenai ayam telur ini tuh sampai menyebabkan kematian ya dari beberapa kasus. Nah, kita kembali ke topik mengenai makan bergizi gratis. Sebenarnya apa sih urgensinya makan bergizi gratis ini? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang masyarakat negara luar yang maju tentunya ya, memiliki nutrisi, kondisi tubuh secara biologis itu lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Jadi secara biologis, secara materi itu sudah jauh berbeda. Ya, ini sudah menjadi PR bagi kita semua ini. Ya, jadi mana sih yang lebih penting, nutrisi atau pendidikan gratis? Ya, kita kembali dulu nih. Kita prioritaskan dulu gizinya itu harus sehat ya, biar bisa menciptakan SDM yang baik. Kita akan melihat beberapa kasus misalnya. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu susah banget membuang sampah di tong sampah itu yang telah disediakan ya? Kenapa sih orang-orang itu bisa menyebabkan banjir ya, menyalahkan orang lain, padahal yang membuang sampah sembarang tempat itu ya mereka sendiri, masyarakat sendiri ya. Untuk mengubah pola pikir itu, kebiasaan itu tidak membutuhkan 1-2 tahun. Itu membutuhkan sebuah kebiasaan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Bayangkan kalau orang Jepang ketika ke stadion itu mereka mengambil sampah di stadion sebagai bentuk solidaritas, dan semua masyarakat Jepang itu menjadikan sebagai budaya. Nah, Indonesia membuang sampah ke tong sampah aja itu susah banget meskipun sudah ada tongnya ya. Apalagi kalau nggak ada tong, ya udah buang sembarang tempat. Jadi setidaknya sekitar minimal 10 tahun untuk mengubah pola pikir dan paradigma masyarakat. Nabi Muhammad saja itu mengubah tatanan sosial selama 23 tahunnya, kurang lebih 23 tahun. Nah, untuk mengubah itu semua perlu gizi, perlu tubuh yang sehat, sehat secara mental dan sehat secara fisik. Yang kedua, bisa nggak orang-orang Indonesia itu ketika berada di jalan itu tidak melewati batas tengah? Ya, kalau di Indonesia kan lewatnya kiri. Nah, kalau orang mau menyalip itu jangan sampai lewati yang kanan. Kenapa kalau melewati garis tengah itu menjadi sebuah problem? Karena itu adalah hak orang lain, hak dari arah yang berlawanan. Jika menginginkan program makan bergizi gratis ini ditiadakan, pertanyaannya itu dulu, bisa nggak masyarakat Indonesia tidak melewati garis tengah ketika hendak mau menyalip, meskipun jalanan dari arah yang berlawanan kosong? Bisa nggak seperti itu, tidak melewati garis? Kalau sudah bisa, makanan bergizi gratis boleh ditiadakan. Itu menurut pendapat pribadi saya sendiri ya. Bisa nggak masyarakat Indonesia tidak membuang sampah sembarang tempat? Kalau itu sudah bisa, berarti makan bergizi gratis ini boleh ditiadakan. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya. Kemudian yang ketiga, ucapan adalah cerminan dari hati. Bisa nggak masyarakat Indonesia kembali kepada nilai-nilai luhurnya, yaitu berbicara dengan sopan santun, tidak menyakiti orang lain? Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak nilai-nilai luhur itu kembali kepada fitnah orang Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Kalau itu sudah bisa, maka makan bergizi gratis ini boleh ditiadakan. Dan ini yang paling penting, makanan yang kita makan itu haruslah berasal dari harta yang halal thayyibah ya, karena semua itu berpengaruh. Kata-kata yang baik jika berada di lingkungan yang baik itu, ucapan yang baik itu akan mempengaruhi tubuh kita. Makanan yang kita makan itu akan membentuk daging, darah, dan membentuk hati kita. Nah, hati kita itu kalau misalnya makanan kita makan bersih, maka hati kita akan bersih. Dan ketika hati kita bersih, maka ucapan-ucapan yang kita keluarkan juga akan bersih. Makan bergizi gratis menciptakan SDM yang unggul. Jika kita bandingkan masyarakat Jepang dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Jepang tidak mau makan ikan yang hidup di air yang kotor. Sedangkan masyarakat Indonesia
Ketika menemukan ikan yang besar, kecil, di sungai yang kotor, wah itu sudah jadi santapan enak itu. Mau dijadikan gulai, dikukus, digoreng, direbus, dibakar, ataupun ditumis, bisa juga. Terserah mau ikan itu hidup di mana atau tidak. Tidak peduli, apalagi kalau ikan lele ya. Nah jadi inilah perbedaan yang sangat mendasar. Jadi wajar kalau misalnya masyarakat Jepang itu memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang rata-rata 78 ya, IQ-nya. Ini adalah sebuah problem yang sangat nyata bagi masyarakat Indonesia. Maka secara pribadi makan bergizi gratis ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia harus membangun generasi yang unggul. Sebanyak 80 juta jiwa ya harus memiliki gizi yang sehat. Bagaimana itu? Apakah bisa dicapai dalam 10 tahun? Akan lebih dari 10 tahun untuk melihat hasil dari makan bergizi gratis ini. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Sampai kapan makan bergizi gratis ini boleh dilakukan? Yaitu tadi, apabila masyarakat Indonesia sudah tidak membuang sampah sembarang tempat, apabila masyarakat Indonesia mulai sabar ketika berada di jalanan, tidak melewati garis tengah jalanan ketika hendak mau menyalip, karena ketika melewati garis maka itu sudah menjadi pelanggaran karena mengambil hak orang lain dari arah yang berlawanan. Terakhir, selalu cari nilai positif dari apa yang ada di depan mata. Jangan cari keburukan apa yang ada di depan mata, karena itu akan berdampak baik bagi orang banyak. Salam persatuan.